Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Jumat tanggal 25 Oktober tahun 2024. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, bab 4 ayat 1 sampai 6. Saudara-saudara, aku yang dipenjarakan demi Tuhan menasihati kalian supaya sebagai orang-orang yang terpanggil, kalian hidup sepadan dengan panggilanmu itu. Hendaklah kalian selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh dalam ikatan damai sejahtera. Satu tubuh, satu roh, sebagaimana kalian telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa kita sekalian, yang mengatasi semua, menyertai semua, dan menjiwai semua. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas bab 12 ayat 54 sampai 59. Pada suatu ketika Yesus bersabda kepada orang banyak, "Apabila kalian melihat awan naik di sebelah barat, segera kalian berkata, akan datang hujan." Dan hal itu memang terjadi. Dan apabila kalian melihat angin selatan bertiup, kalian berkata, hari akan panas terik. Dan hal itu memang terjadi. Hai orang-orang munafik, kalian tahu menilai gelagat bumi dan langit, tetapi mengapa tidak dapat menilai zaman ini? Dan mengapa engkau tidak memutuskan sendiri apa yang benar? Jika engkau dengan lawanmu pergi menghadap penguasa, berusahalah berdamai dengan dia selama di tengah jalan. Jangan sampai ia menyeret engkau kepada hakim, dan hakim menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan pembantunya itu melemparkan engkau ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, engkau takkan keluar dari sana sebelum melunasi hutangmu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.
Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah otonomi diri. Tidak sedikit dari kita yang memiliki otonomi diri yang lemah. Kita tahu tentang mana yang jahat dan mana yang benar, tetapi kita tidak berpijak dan berjalan berdasarkan pengetahuan itu. Kita lebih memilih untuk membiarkan diri dikendalikan atau dituntun oleh selera atau kepentingan lain yang bertentangan dengan kebenaran. Kita lebih memilih dikendalikan oleh ketakutan dan keraguan. Dalam keheranan, Yesus sampai bertanya, "Mengapa engkau juga tidak memutuskan sendiri apa yang benar? Mengapa lebih memilih terjerumus dalam penjara, padahal sebenarnya kita tahu bagaimana caranya agar kita tidak sampai di sana?" Saudara terkasih, situasi ini sangat real terjadi dalam banyak pengalaman hidup manusia sampai sekarang. Bukankah kita tahu bahwa kebencian membuahkan perkelahian? Tapi toh kita tetap membiarkan diri kita membenci. Bukankah kita tahu bahwa pengampunan itu perlu untuk membuat diri kita tidak mudah terkena penyakit psikosomatis? Tapi kita tetap bertahan dalam amarah yang menahun. Bukankah kita tahu bahwa perselingkuhan menghantar pada kehancuran? Tapi kita tetap bertahan untuk mengikuti kemauan emosional dan nafsu. Bukankah kita tahu bahwa beribadah dan berdoa itu penting agar hidup bisa menjadi lebih berkualitas? Tapi kita sering mengabaikannya. Bukankah kita tahu bahwa kejujuran itu demikian luhur? Tapi toh kita tetap memilih untuk menipu. Bukankah kita tahu bahwa kedisiplinan hidup rohani itu perlu untuk memberi keseimbangan bagi hidup? Tapi kita sering menganggap bahwa doa pribadi itu buang-buang waktu. Saudara-saudariku terkasih, betapa perlunya kita merenungkan hal ini, bahwasanya kita sering menyiksa diri dengan kebodohan kita sendiri. Penyakit-penyakit, kegelisahan hidup, ketidakmerdekaan banyak kali menimpa kita karena kelengahan diri kita sendiri, bukan karena dibuat oleh orang lain. Yang terjadi justru orang lain kerap kita jadikan kambing hitam atas problem-problem hidup kita. Karena itu, marilah kita membangun hidup dalam kekuatan iman. Libatkanlah Tuhan sebagai yang pertama dan utama dalam perjalanan hidup harian kita, agar kita berani memutuskan sesuatu berdasarkan kebenaran dan bukan berdasarkan kepentingan dan selera kejahatan. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.